Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, orang tua kita, keluarga kita, anak turunan kita, tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatul ummah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an Perkata. Pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-285. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita tentang kuasanya, tentang kepemilikannya dan kuasa. Ya, seluruh apa yang ada di bumi dan langit diantaranya semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai semuanya. Kemudian juga diterangkan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, baik kita tampakkan maupun tidak, itu semua nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah juga menyampaikan bahwa Allah akan mengampuni siapa saja yang dikehendaki dan juga menyiksa siapa yang dikehendaki. Kemudian pada ayat yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini adalah dua ayat terakhir dari suratul Baqarah, di mana dua ayat ini punya keistimewaan sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah, di surah Al-Baqarah ayat 285 dan 286 ya pada suatu malam, maka kedua ayat tersebut telah mencukupinya semalam suntuk, yaitu ya senilai dia mulai, kemudian dia hindarkan dari kesalahan. Maka ini kemudian baik sekali kalau kita membacanya sebelum tidur. Sebelum tidur kita membaca di antaranya dua ayat ini. Lebih lengkap lagi kita baca surah Al-Fatihah, membaca ayat kursi, ya, kemudian dua ayat terakhir ini, ya, kemudian ditambah lagi surah Ikhlas, Mu'awwidhatain, itu sangat baik. Maka sebelum tidur itu kita baca itu, maka semalaman kita senilai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kemudian dua ayat ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dua ayat yang istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulu. Aman Rasulu, Rasul telah beriman. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bima dengan apa unzila ilaihi yang diturunkan ilaihi kepadanya, yaitu berupa Al-Quran. Mirrabbihi dari Tuhannya. Jadi Rasulullah SAW itu beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya berupa Al-Quran. Ya, wal mu'minuna dan orang-orang yang beriman juga beriman. Ini berarti apa? Seluruh ayat-ayat yang diturunkan, ya, surah Al-Baqarah mulai dari awal menerangkan tentang ya pembagian orang beriman, bertakwa, kemudian orang kafir, orang munafik, kemudian kisah-kisah tentang Bani Israel, kemudian syariat tentang sholat, zakat, puasa, haji, jihad fisabilillah, muamalah, nikah, tolak, iddah, jual beli, hutang piutang, semuanya sudah dijelaskan ya di ayat-ayat yang panjang itu, ya, surah yang paling panjang itu selain itu juga pada keseluruhan Al-Quran ini dinyatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW mengimaninya, juga orang-orang beriman itu pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Kulun semuanya itu, yaitu Nabi dan orang-orang beriman, beriman billahi kepada Allah, beriman kepada Allah,
Ya, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sumber dari segala sumber itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ada. Ya, sebelum segala sesuatu itu ada, Allah sudah ada. Ya, adanya Allah itu memang ada. Sedangkan selain Allah Subhanahu wa taala, Allahnya tidak ada. Kemudian Allah yang mengadakan. Gitu. Kalau Allah memang ada sebelum segala sesuatu ada. Kemudian yang lainnya tidak ada. Satu-satunya yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah yang mengadakan. Kemudian Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha segala-galanya. Allah yang tidak ada kekurangan sedikit pun, ya, dengan segala sifat-sifat mulianya. Wa malaikatihi, dan semuanya itu, ya, nabi dan orang-orang beriman juga mengimani malaikat-malaikat Allah yang punya tugas-tugas penting, tugas-tugas khusus, punya sifat-sifat istimewa. Malaikat diciptakan, ya, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak punya nafsu, tidak makan, tidak minum. Nah, selama itu ya, tidak butuh makan, tidak butuh minum, dan hidup dengan kekuatannya yang luar biasa. Kalau manusia kan butuh makan, butuh minum. Malaikat nggak butuh makan, nggak butuh minum, selalu taat, tidak pernah jenuh dalam kan. Ya, kalau manusia kadang jenuh, kadang bosan. Kalau malaikat tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan, ya, kuat sekali, ya, karena disampaikan oleh Nabi, malaikat Jibril itu kalau mengepakkan sayapnya itu matahari tertutupi, ya. Itu saking besarnya malaikat, ya. Di malaikat besar-besar, ya, kita kecil-kecil. Jadi kita makan, kita minum itu, ya, kalau malaikat tidak makan, tidak minum, tidak punya nafsu. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, ya. Orang beriman juga percaya, mengimani kitab-kitab Allah, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak membeda-bedakan. Beda dengan Yahudi. Yahudi itu tidak percaya Injil, juga tidak percaya Al-Quran, apalagi, ya, itu. Kalau kita percaya Allah menurunkan kitabnya, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran, ya, kita percaya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, utusan-utusan Allah, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu kita semuanya percaya, ya. La nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan, baina ahadin, di antara seorang pun, mirrusulihi, dari rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada beriman pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menganggap utusan-utusan Allah itu, ya, dibeda-bedakan. Maksudnya ini setengah nabi, ini setengah rasul, ini dipercaya, ini tidak. Tidak. Semuanya kita percaya. Semuanya adalah utusan Allah, ya. Kalau itu memang utusan Allah, ya, ya, punya kemuliaan, punya kedudukan yang sangat tinggi di antara manusia-manusia selainnya. Tetapi di antara nabi-nabi itu punya tingkatan-tingkatan. Tapi seluruh nabi dan rasul tingkatannya di atas selain nabi dan rasul, ya. Dan semuanya membawa misi yang sama, yaitu mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat selain umat Nabi Muhammad itu membeda-bedakan. Yahudi, ya, membeda-bedakan, dia nggak percaya dengan
eh, Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad adalah utusan Allah, gitu ya. Nasrani juga demikian. Nah, kalau umatnya Nabi Muhammad SAW tidak membeda-bedakan. Waqalu, dan mereka berkata, yaitu Nabi dan orang-orang beriman berkata, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan menerima. Wa ata'na, dan kami taat. Tidak seperti ucapan orang Yahudi, sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami tidak mau taat. Ya, kalau orang beriman, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka, kami mohon ampunanmu ya Allah. Rabbana, duhai Tuhan kami mohon ampunanmu, ya. Itu ampunan Allah yang diharapkan oleh orang-orang beriman. Wa ilaika, dan hanya kepada Engkau ya Allah, al-masiru, tempat kembali. Itu ayat pertama dari dua ayat istimewa ini. Kemudian dilanjutkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. La yukallifu. La yukallifullahu, Allah tidak membebani. Masya Allah ya. Syariat-syariat yang belum disebutkan di ayat sebelumnya itu ditutup dengan ini itu. Masya Allah. La yukallifullahu. Allah tidak membebani nafsan, seseorang, illa usaha, melainkan atas kesanggupannya. Allah tidak membebani. Beban-beban syariat waktu itu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang di luar batas kemampuan manusia. Tidak ada syariat-syariat yang telah Allah tetapkan, tidak ada yang di luar batas kemampuan manusia. Sebutkan. Sholat yang dibebankan, yang diwajibkan pada orang beriman hanya 5 waktu. Hanya 5 waktu. Ya, dan itu tidak berat. Buktinya banyak orang yang sholatnya melebihi 5 waktu itu. Ada ditambah dengan sholat-sholat sunnah, ya. Kemudian ada duha, ada sholat isyraq, tahajud dan sebagainya. Banyak yang mampu melakukan itu, ya. Dan sholat tidak diharuskan berdiri. Sholat sesuai kemampuan. Kalau bisa berdiri, silakan berdiri. Nggak kuat berdiri karena sakit kakinya, lututnya sakit. Bisanya apa? Duduk. Silahkan sholat dengan duduk. Nggak harus berdiri. Oh, nggak mampu duduk, ya silahkan berbaring. Ya, semampunya. Jadi berbaring saja bisa sah sholatnya gitu ya. Gitu. Dan hanya 5 waktu. 5 waktu itu kalau diperas waktunya berapa sih? Apakah lebih dari 1 jam menjalankan sholat 5 waktu? Enggak lebih. Sholat itu kalau dilaksanakan misalkan paling lama sholat itu 5 menit misalkan, 5 menit misalkan. Itu pun lama itu 5 menit. Kali 5 hanya 25 menit. Ya, hanya 25 menit, sedangkan Allah berikan waktu 24 jam. Ya, yang lain banyak, lebih banyak itu. Ya, hanya 25 menit. Loh kok yang sholat itu lama-lama? Ya itu kan ditambah-tambah. Tambah sholat sunnah. Enggak ditambah sholat sunnah juga enggak apa-apa. Sholat wajib saja enggak apa-apa. Gitu ya. Cuma enggak dapat bonus. Jadi tidak ada berat. Puasa enggak berat. Dan itu karena nggak mau saja gitu. Buktinya apa? Banyak anak-anak yang usia kelas 4 SD bisa puasa seharian dan sehat. Sehat mereka. Saja sehat gitu ya. Kelas 4 SD, kelas 5 SD puasa sehat. Ya, orang tua yang gagah perkasa, ya, orang muda nggak kuat puasa bilangnya ya karena nggak mau saja gitu. Ya, malah sekarang ada puasa yang lebih ekstrim lagi, puasa berapa 18 jam, ya, hanya minum saja. Itu aja kuat.
Sedangkan puasanya kita wajibnya puasa Ramadan, hanya puasa Ramadan saja, ya, itu pun dari fajar sampai maghrib, ya, ya, fajar sahurnya diakhirkan, itu mendapat keutamaan. Sahurnya diakhirkan makannya, kemudian berbuka disegerakan, ya itu kan luar biasa itu ya. Jadi tidak berhak haji yang mampu, yang nggak mampu juga nggak wajib haji gitu ya. Jadi tidak ada syariat Allah yang di luar batas kemampuan manusia, ya itu. Laha baginya apa yang kasabat mereka lakukan, mereka usahakan, mereka akan mendapatkan pahala bagi yang melaksanakan ketaatan. Wa alaiha, dan atasnya ma apa iktasabat yang telah dia kerjakan. Itu wa alaiha maktasabat, kalau dia berbuat keburukan, berbuat dosa, maka dia akan mendapatkan juga ganjarannya. Ya nanti Robbana ini ditutup dengan doa. 7 macam doa, tujuh poin doa di akhir surah Al-Baqarah. Robbana la tu'akhidna, Robbana duhai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau hukum kami, innasina, jika kami lupa, au akhtona, atau kami bersalah. Gitu ya. Ini sudah garansi dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad ini. Ya, kalau lupa itu nggak apa-apa. Puasa, lupa makan. Selama dia makan itu tidak ada dosa. Karena digaransi Allah. Ya, makan satu piring lupa. Habis minum juga es teler misalkan, habis es teh botol habis, setelah habis puasa tak ingat tuh, ya lanjutkan puasanya gitu kan. Jadi ini sudah digaransi. Robbana Tuhan kami, duhai Tuhan kami, wala tahmil alaina, jangan kau bebankan kepada kami isron, beban yang berat, kama sebagaimana hamal tahu engkau telah bebankan alal ladina pada orang-orang min qablina sebelum kami, sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ini doa yang kedua, ya. Doa yang kedua adalah janganlah engkau bebankan kepada kami beban atau syariat yang telah engkau bebankan kepada umat-umat sebelum kami, yaitu berupa apa, seperti umatnya Nabi Musa, kalau mereka ya berdosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada, kalau dia mau taubat, caranya adalah dengan membunuh dirinya mereka. Kita taubatnya tidak harus diri, kita taubatnya meminta ampun kepada Allah, tidak harus bunuh diri. Kemudian apabila, kalau umat terdahulu umatnya Nabi Musa, apabila kain yang dipakai najis, maka cara mensucikannya adalah dipotong kainnya. Kalau najisnya sampai kepada kulitnya, kulitnya harus dilubangi. Maka itu sangat berat. Syariatnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya cukup dicuci yang kena najis itu, tidak perlu dipotong. Itu ya. Itu adalah contoh syariat-syariat yang ya ringan atas umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian zaman Nabi Musa, ya itu kalau zakat harus 25%, 25% dari harta yang dizakati. Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW cukup 2,5%, ya kalau itu zakat mal. Ya ada juga kalau zakat tanya itu apa, seper 10-nya, ya, atau seper 20-nya, ya 10, ada juga eh, 1/5, ya, tapi tidak sampai 25%, ya kalau zakat mal umat Nabi Muhammad SAW
itu 2,5%. Ya. Rabbana, duhai Tuhan kami, wala tuhammilna. Janganlah engkau bebankan kepada kami beban atau ibadah atau musibah kota yang tidak sanggup lana bagi kami dihi dengannya. Jangan engkau bebankan kepada kami baik itu berupa beban syariat maupun musibah-musibah yang kami tidak sanggup memikulnya, ya. Kalau umat-umat terdahulu itu, ya, dimusnahkan dengan banjir besar, ya. Banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita baca pada umat-umat terdahulu, bagaimana musibah menimpa mereka. Ada yang ditimpa dengan batu besar, ya, sehingga seluruhnya binasa. Ada yang dibalik, dia buminya itu dibalik gitu, ya, sehingga satu kawasan itu menjadi ditelan bumi dan seterusnya. Wa'fu anna, maafkanlah kami. Wa'fu anna, dan maafkan anna bagi kami. Waghfir, dan ampunilah lana untuk kami. Warhamna, dan berilah rahmat kepada kami. Anta maulana, engkaulah penolong kami. Fansurna, maka tolonglah kami. Alal qaumil kafirina, atas kaum orang-orang yang kafir. Ini adalah 7 poin doa di akhir surat Al-Baqarah. Apa pertama? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Dan yang kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Yang ketiga, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Yang keempat, wa'fu anna. Yang kelima, waghfir lana. Yang keenam, warhamna. Anta maulana. Yang ketujuh, fansurna malal qaumil kafirin. Doa-doa itu digaransi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila membacanya dengan betul-betul, ya, tidak dengan lalai. Ya, ini sebagaimana hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Absyir bin Nuro ini qad tuhuma lam yutiha nabiyun qablaka, ya, berikan kabar gembira dengan 2 cahaya yang telah aku berikan atas keduanya itu, di mana keduanya itu tidak aku berikan kepada nabi sebelum engkau, ya. Kalau nabi setelah Nabi Muhammad kan nggak ada, ya. Nabi-nabi setelah Nabi Muhammad kan tidak ada. Kalau nabi sebelum Nabi Muhammad itu, para nabi itu tidak diberikan 2 cahaya ini, yaitu adalah Fatihatul Kitab, itu adalah Al-Fatihah, suratul Fatihah, wa khawatimai suratul Baqarah, dan 2 ayat terakhir pada surah Al-Baqarah. Lan taqra'a harfan minhuma illa utituhu. Tidaklah engkau membaca setiap huruf di antara keduanya itu kecuali aku akan berikan. Termasuk doa-doa ini yang kita baca ini akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini minta ampun, minta maaf, ya. Kemudian minta rahmat, ya. Maka kalau kita membaca ini di akhir malam ketika kita mau tidur, kemudian nggak bangun-bangun lagi, berarti kita mati, ya. Tidur nggak bangun-bangun lagi, kita mati dengan tadi sudah membaca ini, insya Allah, ya, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, kita diampuni dosa-dosa kita, dimaafkan oleh Allah, dan diberikan rahmat. Artinya kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dilewatkan membaca 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah ini setiap malamnya, terutama sebelum tidur. Kalau nggak bisa sebelum tidur, ya setelah maghrib, ya, atau setelah isya, gitu, ya, atau ya sempatnya kita,
kadang-kadang nggak, sebelum tidur nggak sempat, ya pas tadi baca setelah maghrib tadi udah baca, alhamdulillah, karena semalaman kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian Al-Quran Perkata untuk malam hari ini. Dengan berakhirnya ya pembahasan surah Al-Baqarah, maka untuk berikutnya kajian Al-Quran Perkata, insya Allah tematik ya, tematik, tema nanti akan dipersilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan usulan tema dan akan diambilkan dari ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah, wallahu a'lam. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Subhanaka bihamdika Allahumma asyhadu bihamdika an la asyhadu an ilaha la illa anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih.